Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa poin-poin penting terkait dengan konsep dasar, ya, konsep dasar strategi teknik intervensi dalam proses konseling atau konsep dasar dari teknik-teknik konseling. Baik, teman-teman, untuk menambah pemahaman dari apa yang Anda pelajari, maka saya akan menyampaikan beberapa poin-poinnya di tayangan atau di materi berikut ini. Ya, oke. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam implementasi atau dalam proses konseling, terutama dalam menyampaikan atau mengimplementasikan teknik intervensi atau teknik konseling, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, rasional atau alasan apa kita memberikan teknik intervensi atau teknik konseling. Yang kedua, apa prinsip-prinsip dari pemberian teknik intervensi atau teknik konseling. Yang ketiga, apa syarat-syarat pemberian teknik intervensi atau teknik konseling. Dan yang keempat, bagaimana prosedur umum terkait dengan kita mengimplementasikan teknik atau strategi implementasi tersebut. Ya, nah maka mari kita diskusikan atau kita bicarakan bersama-sama. Baik, jadi secara umum kita tahu bahwa konseli itu dalam proses konseling itu tidak cukup hanya paham terhadap apa yang ingin dirubah, ya, atau dia tidak cukup dipahamkan bahwa Anda harus merubah ini atau Anda perlu merubah itu. Ya, entah itu yang dirubah pikirannya, ya pola berpikirnya, pola merasanya atau tindakannya, tetapi juga dibantu mewujudkan apa yang dia pahami itu dalam sebuah konsep atau dalam sebuah prosedur atau dalam sebuah proses, ya, yang sifatnya proses itu terstruktur dan sistematis atau observable, bisa diamati dan terukur, ya. Nah, strategi intervensi atau teknik, ya, teknik intervensi atau teknik konseling sejatinya adalah standar operasional prosedur atau prosedur secara operasional dan sistematis yang disusun secara terstruktur atau secara sistematis dan terukur dalam membantu memfasilitasi tujuan perubahan yang diinginkan oleh masing-masing konseli dalam proses konseling. Ya, jadi sekali lagi, apa toh itu teknik konseling? Teknik konseling itu atau strategi intervensi konseling itu sejatinya adalah sebuah cara yang sifatnya atau metode yang sifatnya sistematik dan terukur. Dalam apa? Dalam upayanya membantu individu memfasilitasi mencapai tujuan perubahan yang diinginkan dalam proses konseling. Misalnya individu atau klien atau konseli menginginkan dia tidak mengalami atau dia bisa mengurangi fobia dengan barang tertentu atau fobia dengan ketinggian misalnya. Nah, maka kita memerlukan atau kita bisa menyampaikan ada beberapa teknik, ya, teknik-teknik konseling yang bisa mewujudkan dia untuk mencapai tujuan konselingnya tadi, yaitu menurunkan tingkat kecemasan yang berlebihan atau fobia terhadap ketinggian, misalnya begitu. Nah, hal yang lain yang perlu kita pahami bahwa tidak ada strategi intervensi atau tidak ada teknik konseling yang sempurna atau cocok bagi semua konseli. Tergantung dari masalah apa atau tergantung dari asesmen masalah konseli yang perlu didasarkan pada apa hakikat masalahnya, apa identifikasi dan eksplorasi problemnya, dan bagaimana kondisi dari konseli itu sendiri. Ya. Nah, secara umum kita bisa lihat di tayangan ini bahwa ada tahapan proses konseling yang umumnya kita lakukan, ya, mulai dari mengawali pertemuan, mengumpulkan data, merumuskan tujuan, tahap pelaksanaan strategi intervensinya, dan pengakhiran. Nah, proses pengimplementasian teknik konseling itu pada dasarnya ada di tahap working atau ada tahap di situ ada seleksi strategi
dan implementasi strategi. Ini yang bisa dilakukan atau posisinya di mana teknik konseling itu berada, ya. Nah, jadi sekali lagi posisinya ada di posisi working, ya, posisi working. Nah, sebelum kita melakukan pemberian teknik-teknik bantuan atau teknik konseling kepada konseli, maka ada beberapa prinsip yang bisa digunakan. Yang pertama adalah prinsipnya kita tahu bahwa konselor pemula itu kadang-kadang kan terlalu prematur dalam memberikan intervensi. Maka prinsipnya adalah konselor, khususnya sebagai calon konselor, ya, itu perlu mengidentifikasi apakah yang diberikan kepada konseli, teknik yang diberikan pada si konseli itu sudah pas atau sudah sesuai dengan identifikasi problemnya, maka supaya dia tidak prematur. Yang kedua adalah prinsipnya perlu menetapkan waktu pelaksanaan bantuan. Jadi tidak mungkin menetapkan waktu pelaksanaan strategi bantuan secara fix. Jadi ya perlu kita mengidentifikasi dulu. Tidak langsung wah sekarang begini ya, sekarang begitu, tidak. Tetapi kita perlu upaya yang sangat mendalam untuk mengetahui apa dan bagaimana problem dari si konseli itu sendiri. Yang ketiga adalah tidak dibenarkan memberikan satu prosedur bantuan bagi setiap klien tanpa ada rasional atau rencana. Jadi kita tidak, prinsipnya adalah ini, kita perlu menggali data dengan terbuka, artinya menggali data yang sebenar-benarnya dari konseli, karena kita dan ada alasan-alasan kenapa kita menggunakan teknik tersebut. Karena tidak dibenarkan memberikan satu prosedur bantuan bagi setiap klien tanpa ada rasional atau tanpa ada latar belakangnya, ya. Misalnya mendadak kita langsung melakukan ini, melakukan itu, misalnya ya, melakukan desensitisasi atau melakukan relaksasi, padahal kita tidak tahu konsepnya seperti apa atau alasannya seperti apa. Nah, hal yang lain adalah ada beberapa kriteria, terutama kriteria waktu untuk menggunakan strategi intervensi ini. Yang pertama, kita harus melihat kualitas hubungan. Jadi kualitas hubungan itu perlu diraih dulu atau perlu ditingkatkan dulu. Jadi raportnya, ya, pembinaan hubungan baiknya, pembinaan hubungan kolaboratifnya antara konselor dengan konseli. Karena ketika kualitas hubungan itu tidak oke, ya, maka kita juga tidak akan bisa memberikan atau memfasilitasi konseli dengan teknik-teknik konseling yang kita pergunakan kepada mereka akan berjalan dengan lancar, ya, dengan mulus, ya, tanpa ada hambatan. Itu pun sebenarnya belum menjamin 100% tidak ada hambatan, tapi dengan kualitas hubungan antara konselor dengan konseli yang baik maka akan menjadi oke. Yang kedua adalah perlu ada assessment dari masalah dulu. Kita perlu menggali dulu problemnya seperti apa. Apakah problemnya itu karena pemikirannya, apakah perasaannya, ataukah karena tindakannya. Mungkin teman-teman masih ingat pada waktu di semester sebelumnya ada yang namanya bagaimana masalah ditinjau dari TFA, dari thinking, feeling maupun action atau acting, ya. Gitu. Jadi di assessment dulu, kita tidak bisa langsung menggunakan serta-merta langsung menggunakan teknik konseling tertentu. Yang ketiga, pengembangan tujuan konseling atau pengembangan atau tujuan perlu dirumuskan, ya, dan bentuknya seperti apa yang akan dikehendaki. Nah, yang berikutnya adalah berdasarkan baseline atau data dasar. Jadi mendasarkan pada posisi terakhir kerentanan problem yang dimiliki oleh si individu itu seperti apa. Ya, jadi itu perlu fix dulu. Dan yang berikutnya tujuan yang konseling yang diinginkan, ya, tujuan konseling yang diinginkan spesifiknya seperti apa, ya, dan kesiapan dan komitmen, ya, kesiapan dan komitmen konseli itu perlu. Nah, ini perlu ditanyakan sejauh mana kesiapan dia untuk berubah, sejauh mana atau seberapa kuat komitmen konseli untuk melakukan perubahan seperti yang dikehendaki, ya. Ini. Nah, hal yang lain, ketika kita, kalau tadi kriteria terkait dengan waktu,
kalau hal berikut ini adalah kriteria bagaimana memilih strategi bantuan yang relatif atau yang memadai untuk konseling. Yang pertama, yang penting adalah ketika kita memilih strategi bantuan atau teknik-teknik konseling, itu teknik konseling yang mudah dilakukan dan praktis. Karena kita memberikan teknik konseling kalau terlalu wow begitu ya, terlalu artinya kita tidak melihat kondisi si konseling juga akan kesulitan nanti konselingnya. Maka yang pertama kriterianya adalah mudah dilakukan dan praktis. Yang kedua, sesuaikan dengan sifat unik dan kesukaan klien. Ya, misalnya kliennya itu suka membaca, maka gunakan teknik-teknik konseling yang asasnya atau yang basisnya adalah basis biblio atau pustaka, misalnya begitu. Ini akan sangat disukai oleh si konseling. Yang ketiga adalah sesuai dengan sifat masalah dan faktornya. Jadi beberapa masalah itu memiliki sifat-sifat tertentu dan apa faktor-faktornya, dan itu bisa dibantu dengan mempergunakan teknik-teknik konseling. Karena kita tahu ketika nanti teman-teman mempelajari teknik konseling, nanti ada beberapa teknik-teknik yang disesuaikan dengan masalah dan faktor-faktornya. Misalnya, ya misal saja, misalnya nanti kita akan mempelajari desensitisasi sistematis, maka sebenarnya sifat masalah dan faktornya itu dikarenakan kecemasan yang berlebihan, karena stimulus yang respon yang berlebihan terhadap stimulus yang mungkin secara nalar tidak bisa rasional gitu ya, tidak rasional ya. Orang bisa takut dengan orang banyak ya, atau lingkungan yang banyak orangnya. Orang bisa takut dengan misalnya ketinggian, misalnya orang bisa takut dengan hewan yang sebenarnya hewan itu lucu misalnya itu ya. Nah, itu kan beberapa faktor yang bisa atau masalah yang berbeda gitu ya. Dan masalah ini sebenarnya ada beberapa teknik-teknik yang bisa memadai untuk membantunya. Yang keempat adalah bersifat positif daripada hukuman. Jadi teknik konseling yang kita gunakan kepada konseli itu usahakan adalah teknik konseling yang lebih sifatnya memberikan reinforce, meningkatkan perilaku positif, perilaku yang dikehendaki ya, daripada tekniknya itu sifatnya seperti hukuman. Karena hukuman itu sifatnya menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan, hilang gitu ya. Nah, cara menghilangkannya bagaimana? Yang penting adalah menghilangkan stimulus yang tidak dikehendaki. Nah, ini yang membahayakan karena kadang-kadang bisa jadi tanpa kompromi ya, konseli tidak sepakat dengan apa yang dilakukan, ini malah menjadi hal yang buruk untuk konseli itu sendiri ya. Yang berikutnya adalah mendorong keterampilan untuk mengatur diri sendiri. Jadi teknik yang bagus atau teknik konseling yang kita perlu sampaikan atau yang perlu direalisasikan, diimplementasikan nanti adalah sebisa mungkin mendorong keterampilan konseli untuk bisa checking sendiri, melakukan sendiri, mengatur dirinya sendiri dengan teknik tersebut. Karena yang bagus adalah karena kan gini, konseli tidak selalu kita 24 jam itu kita awasi gitu ya, maka dia bisa berlatih sendiri, dia bisa menolong dirinya sendiri dengan teknik-teknik yang sudah kita bantu, yang sudah kita ajarkan atau yang sudah kita belajarkan kepada mereka. Nah ini ya, jadi mendorong klien atau konseling untuk terampil melakukan teknik-teknik tersebut ya secara pribadi. Dan berikutnya ketika kita memilih satu teknik ya, teknik konseling, maka perlu didukung oleh konsep atau literatur atau teori. Jadi jangan kita melakukan atau merealisasikan satu teknik konseling, nah teknik itu seenaknya kita sendiri gitu. Ya walaupun mungkin ada konsepnya yang namanya evidence based practice atau evidence based intervention. Maksudnya intervensi yang didasarkan pada pada pola-pola yang sering kita gunakan sehari-hari. Kadang-kadang kan intinya gini, kadang-kadang kita pernah, saya nggak tahu Pak itu tekniknya namanya apa, tapi saya pikir itu efektif untuk siswa saya misalnya. Nah, ini yang perlu sebagai profesional kita perlu tahu sebenarnya tekniknya itu asesnya seperti apa, konsepnya seperti apa, supaya nanti kita tidak dituduh atau dicap sebagai malpraktik.
Nah, maka sebagai seorang profesional, ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan profesional, maka itu juga perlu didasarkan atas konsep atau literatur atau teori yang yang ada gitu ya. Nah, berikutnya juga sesuaikan dengan kemampuan klien. Ya kalau misalnya klien belum bisa, katakanlah sekali lagi tadi misalnya ketika dia belum bisa melihat stimulus yang sangat menegangkan atau sangat mencemaskan, dia juga jangan dipaksa. Atau misalnya teknik-teknik konseling yang sangat susah untuk dia lakukan di sesi-sesi awal misalnya, ya kita tidak perlu memaksa dia gitu. Jadi sesuaikan dengan kemampuan si konseling atau klien. Nah, lalu juga bagaimana dalam kita memilih strategi bantuan atau strategi teknik konseling, kita juga mengembangkan cara pemecahan masalah yang berbeda dari sebelumnya. Misalnya ketika tidak berhasil. Jadi ketika teknik konseling yang satu tidak berhasil, maka kita perlu mencari alternatif pemecahan masalah atau teknik konseling yang lainnya. Jadi kalau misalnya memang tidak berhasil, sudah dievaluasi, sudah coba dilihat plus minusnya dan sudah dilakukan konseli ternyata tidak oke, tidak memiliki daya terapeutik atau daya perubahan yang signifikan, maka itu tidak perlu dilakukan lagi. Maka kita perlu mengembangkan atau mencari alternatif teknik konseling yang relevan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana ketika kriteria itu sudah ada, maka bagaimana prosedur atau cara ya atau proses atau tahapan memberikan teknik konseling atau mengimplementasikan teknik konseling. Nah, di tahap yang pertama itu ada tahap ketika bagaimana kita menyeleksi dan mengimplementasikan strategi itu. Nah, di tahap seleksi, jadi sebelum kita melakukan merealisasikan teknik konseling tertentu kepada konseling kita, maka strategi intervensinya atau teknik konselingnya perlu kita seleksi dulu, itu perlu kita pilih dulu. Nah, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh konselor adalah pada tahap seleksi ini, yang pertama mendefinisikan problemnya itu apa. Ya, apa yang dipahami dari konseling terkait dengan problemnya itu. Yang kedua, mengidentifikasi dan menggali semua kemungkinan strategi untuk memecahkan masalah. Karena kan bisa jadi satu problem itu punya beberapa poin-poin penting pemecahan masalahnya seperti apa. Nah, itu perlu diidentifikasi dan mengeksplorasi semua kemungkinan strategi. Yang ketiga, mengeksplorasi konsekuensi dari teknik konseling yang nanti akan digunakan. Misalnya ketika sudah nanti akan dilakukan kursi kosong, misalnya nanti apa nih konsekuensinya atau akibat yang ditimbulkan atau dampak yang ditimbulkan dari strategi itu. Ini perlu kita pikirkan. Dan yang berikutnya adalah menetapkan ya atau memprioritaskan strategi yang paling tepat dan disepakati bersama. Nah, kata kuncinya adalah ketika sudah oke, sudah fix dengan sepertinya wah tekniknya ini misalnya ya, maka itu perlu disepakati bersama-sama karena itu ingin menuju pada tujuan yang diinginkan untuk perubahan. Nah, ini ya. Nah, setelah seleksi sudah selesai, maka tahapan berikutnya adalah mengimplementasikan atau melakukan atau pelaksanaan dari strategi intervensi atau teknik konseling itu. Yang pertama, ketika kita melakukan atau merealisasikan teknik konseling itu, kita tidak langsung melakukannya. Misalnya kita, kita sekarang melakukan relaksasi. Kita tidak bisa langsung melakukan relaksasi, tapi setelah diseleksi tadi, maka kita perlu menjelaskan apa itu teknik relaksasi. Kenapa teknik ini dilakukan? Ya mestinya, meskipun tidak terlalu bahasanya tidak saklek konsep ya. Nanti kalau ini malah jadi kayak kuliah gitu. Nah, misalnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, misalnya pakai teknik relaksasi, maka ya dijelaskan misalnya saudara kita akan mencoba beberapa hal supaya bisa menurunkan stressingmu atau menurunkan keteganganmu dengan melakukan apa yang disebut relaksasi. Kenapa relaksasi ini penting? Karena bla 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 bla. Nah, misalnya seperti itu teman-teman. Jadi disampaikan kepada konseling. Yang kedua, diberikan contoh atau mendemonstrasikan strategi. Jadi tidak langsung tidak langsung oke begitu, tetapi dilatihkan dulu supaya konseling bisa merasakan atau bisa
melihat caranya. Setelah memberikan contoh atau mendemonstrasikan, lalu setelah itu melatih menggunakan strategi dan memberikan feedback. Jadi dilatih. Coba misalnya setelah diberikan contoh, dilatih si konseli, nanti diberikan feedback atau masukan. Ya. Nah, nanti kalau memang dia sudah lancar, dia sudah oke, maka kita bisa berikan homework assignment atau memberikan pekerjaan rumah supaya teknik-teknik itu bisa dia coba sendiri, bisa dia lakukan sendiri tanpa harus bertemu langsung dengan kita. Artinya di rumah dia bisa mencoba sendiri atau di kesempatan lain dia bisa mencoba sendiri. Ya, nah begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin beberapa hal penting atau mungkin mau didiskusikan, monggo saya terbuka saja. Semoga materi singkat ini bisa memberikan pencerahan atau bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman semua. Oke. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.